Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, dan selamat pagi juga kepada Bapak Ahmad Yani, Magister Pendidikan. Saya sebagai moderator, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Fajrin, dan juga ada teman saya Anissa Putri Khotijah yang akan menemani saya menjadi pemateri pada diskusi hari ini. Bagian 1. Pendidikan dan manusia. Pada hakikatnya, sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Dalam perspektif historis pendidikan, Rasulullah SAW sebenarnya diberi amanah untuk mengingatkan umat manusia bahwa sejarah panjang umat manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Itu berarti pula bahwa sejarah pendidikan sepanjang dengan sejarah manusia. Realitas menunjukkan bahwa kehidupan manusia cenderung digolongkan kepada dua arah, yaitu manusia dengan kecenderungan pada kebaikan dan manusia dengan kecenderungan pada hal yang bertentangan dengan kebaikan itu sendiri. Dinamika kehidupan. Kenyataan hidup manusia mengalami kehidupan yang dinamis, kebudayaan dan peradaban yang berkembang dari dinamika kehidupan manusia serta melalui bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bagian kedua yaitu memahami pendidikan. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang inher dengan kehidupan menurut alur dan proses kehidupan manusia. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Perdebatan tentang pendidikan, hemat penulis, bukan terletak pada perlu atau tidaknya pendidik bagi manusia, tetapi lebih kepada bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, apa saja yang harus dicapai atau tujuan, dan bagaimana tata kerja para pelaksana atau pendidik. Pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Proses pembuatan cara mendidik. Secara substansial, pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan secara khusus hanya dapat dilakukan terhadap manusia. Sedikit menjelaskan tentang potensi manusia. Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut merupakan anugerah ilahi yang telah sejak lahir. Karenanya, manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya. Sejak ia masih kecil atau bahkan masih dalam kandungan. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi beragama dan dipahami oleh ulama sebagai tauhid. Potensi manusia yang dimaksud tiada lain masalah fitrah yang dibawa sejak lahir. Fitrah sebagai potensi nilai-nilai kesucian tidak akan memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan menjadi wahana untuk mengembangkan potensi fitrah sehingga setiap fitrah insaniah dapat dimunculkan atau diwujud nyatakan untuk kemudian dikembangkan. Yang kedua, kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Anasir kehidupan manusia yang kompleks menjadikan hidup tidak dapat disederhanakan begitu saja. Satu sisi manusia adalah makhluk individu, tetapi di sisi lain manusia berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain di sekitarnya. Suatu gejala yang mengindikasikan bahwa manusia sejak awal telah berupaya mengembangkan hidupnya, sekaligus menjadi sinyal bahwa manusia mampu melatih kemampuan dan mengembangkan dirinya melalui latihan dan pendidikan. Menurut Muhaimin, pendidikan merupakan hal yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Karena menurut fitrahnya, manusia senantiasa menghendaki pendidikan yang lebih baik. Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat, dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna.
Dari sebelumnya hanya memiliki potensi yang belum memiliki arti apa-apa, tetapi melalui pendidikan mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri. Pendidikan menjadikan semua potensi manusia berkembang dengan baik. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl juga menegaskan pandangan Islam tentang pendidikan yang berbeda dengan teori yang muncul sesudahnya, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Nativisme berpandangan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas atau pembawaan. Empirisme berpendapat sebaliknya, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih yang kosong. Pembawaan tidak berpengaruh apapun terhadap seorang. Yang memberi pengaruh adalah lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan besar. Teori konvergensi kemudian memadukan dua aliran sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Aliran konvergensi walaupun memadukan dua aliran, empirisme dan nativisme, tetapi konsep Islam jauh lebih sempurna. Ini juga merupakan kritik terhadap paham konvergensi tentang perkembangan manusia. Dalam Islam, faktor pembawaan tidak hanya bersifat genetika, tetapi semua potensi baik diletakkan di dalam dirinya oleh Allah. Inilah yang disebut dengan fitrah. Fitrah bukan bawaan dari orang tua sebagaimana konsep nativisme, tetapi fitrah adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada manusia. Fitrah itulah yang kemudian dikembangkan oleh pendidikan melalui beragam lingkungan pendidikan, dengan 3 alat utama yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Instrumen penting berupa pendengaran, penglihatan, dan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi alat bagi setiap insan untuk membuka wawasan dan cakrawalanya tentang dunia yang dinamis. Kenyataan hidup manusia menunjukkan bahwa manusia mengalami kehidupan yang dinamis. Dinamika kehidupan tersebut tercermin dari upaya manusia untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa demikian? Tidak lain karena kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Kebudayaan dan peradaban yang berkembang adalah buah dari dinamika kehidupan manusia serta menjadi bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan merupakan anasir penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa pendidikan adalah instrumen utama bagi pembangunan kehidupan umat manusia dengan berbagai hasil yang telah diraihnya. Adalah sebuah keniscayaan membayangkan bahwa peradaban umat manusia dapat dibangun tanpa pendidikan. Dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.